Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbus samawati wa rabbul aradin. Wa rabbu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah dalam bentuk realita nyata. Kita masih sujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan solat, baik itu solat fardu, begitu juga dengan solat sunnah. Mudah-mudahan ini akan senantiasa ad-dawam kita lakukan sampai ajal tiba menjemput, sehingga kita masuk dalam husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Baik yang tua termasuk yang muda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat spesifik membahas tentang siapa-siapa sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid, siapa-siapa yang bisa membangun masjid, siapa-siapa yang bisa continue berada di masjid. Satu ayat ini cukup luas jangkauannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat 18 bisa kita lihat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yahsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dengan menggunakan kata innama. Inna adalah takkid, ma adalah apa-apa. Jadi seluruh totalitas. Yang namanya hanya saja, kalau mungkin diartikan dengan bahasa Indonesia artinya hanya saja yang bisa diharapkan. Ya. Ya'muru yang bisa dari kata-kata amar, ya, bukan alif tetapi ain. Kalau alif itu adalah perintah. Kalau amara membangun dan memakmurkan. Yang bisa diharapkan, hanya saja yang bisa diharapkan untuk membangun dan memakmurkan masjidnya Allah, yang pertama adalah man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dilebur ya'muru bimakna isti'mar, yaitu membangun. Begitu juga ya'muru bimakna mereka yang senantiasa meramaikan. Jadi dua ini tidak boleh dipisahkan. Ya, mengadakan tempat sholat dan dia senantiasa ada di dalam untuk sholat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Man amana billah, kita sudah beriman kepada Allah. Sudah tahu semua apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan kita, sebagaimana rukun iman yang kelima atau keenam? Yang keenam-enamnya, ya, mulai percaya kepada Allah dan seterusnya, ya.
Jadi itu satu kesatuan dalam 6. Tidak boleh dipisahkan. Harus orang yang beriman, cuma itu. Sebab kalau diharapkan orang yang tidak beriman, mungkin hari ini ada. Coba lihat kalau lebaran, banyaknya orang. Tapi kalau sudah lebaran, oh, hilang semua. Ya. Di Masjid Agung kalau hari pertama banyaknya orang. Sekalinya sudah sampai pertengahan, sapnya maju ke depan jauh sekali. Ya, ini. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, makanya kita jangan heran kalau di awal-awal ataukah pertama orang itu banyak, setelah itu hilang. Maka yang terjaring itu yang lama, yang terjaring itu sampai malam-malam terakhir bulan suci Ramadan, itulah istiqmarnya masjid. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melihat hambanya, siapa yang beriman, siapa yang tidak, siapa yang ikut-ikutan, siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh karena niat Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan yang tidak hadir itu tidak beriman kepada Allah, ada imannya tetapi tipis. Makanya mari kita saling mensupport. Bagaimana caranya? Hidupkan pengajian, hidupkan kajian, hidupkan saling asah-asih, kita saling sayang menyayangi, saling bersaudara, saling rekatkan ukhuwah Islamiyah, saling menegur sapa, saling peduli satu dengan yang lain. Maka itu akan mendekatkan kita bersama dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang sama dengan kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan keluar dari barisan. Sawwu sufufakum. Kita ini dalam satu barisan. Apa artinya? Supaya kita saling mengikat satu dengan yang lain. Supaya kita saling mengingatkan. Makanya kita itu dilarang untuk merenggangkan saf. Disuruh sawwu sufufakum. Sawwu bermakna kasih sama semua safmu. Tidak ada membedakan yang tinggi, yang pendek. Begitu juga yang gemuk dengan yang kurus. Tidak. Semuanya. Rapatkan saf. Kemudian luruskan. Karena begitulah keimanan kepada Allah. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Kalau kita bergabung dengan orang-orang yang beriman, yang senantiasa iqamis salah, yang senantiasa mendirikan solat, mau tidak mau kita bukan akan ketularan. Jangan kita yang ketularan. Yang tadinya kurang solatnya, ikut-ikutan juga kita kurang solatnya. Jadi bukan ini yang diharapkan untuk membangun masjid, untuk meramaikan masjid. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amana billah wal yaumil akhir. Begitu juga hanya orang-orang yang percaya bahwasanya besok ada kita di kuburan alam akhir dan kita akan menunggu di situ. Untuk itu kita harus persiapkan diri untuk hal itu. Kenapa? Karena sesungguhnya lebih lama orang di kuburan ketimbang dengan di dunia. Di dunia ada di sini umurnya yang sudah 200 tahun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah ada 200 tahun? Kalau dikali 2 mungkin sudah ada. Nah, belum ada. Artinya pendek sekali kita umur kita. Kalau Nabi Adam kan ada yang sampai 1000 tahun. Ada yang menyatakan riwayat bahwasanya 1000 tahun Nabi Adam alaihi salam. Panjang. Kita ini semakin pendek karena pendeknya Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendiskriminasi, tidak mau ada kesenjangan antara Adam dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan percepatan di muka bumi ini. Apa itu? Ketika berbuat kebajikan dibalas dengan 10, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Setiap ada kebaikan dilakukan dibalas dengan kebaikan 10 kali lipat minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Sementara kalau keburukan dilakukan fala yujza illa mislaha. Tidak dibalas kecuali sesuai dengan perbuatannya. Jadi Allah itu kasih sayangnya 9, 10 banding 1. Seharusnya kita kalau berbuat kerusakan sudah dimatikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan kita kesempatan demi kesempatan.
supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendawamkan salat, yang bisa istikmar salat, yang bisa istikmarul masjid, yang bisa istikmar, yang bisa membangun. Karena namanya bangunan itu bukan bahwasanya dibangun secara fisik, tapi cara pembangunan adalah perawatan, kemudian kenyamanan, seperti di Masjid Darussalam ini, luar biasa orang-orangnya. Ya, kan di sini sudah banyak juga saya lihat yang lobet, termasuk saya sudah mulai lobet. Ya, jadi mari kita Pak saling mensupport satu dengan yang lain. Mari kita mensupport, mari kita membicarakan persoalan-persoalan yang kira-kira bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah salat Isya dan tarawih insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa salat. Hanya itu yang diharapkan untuk membangun dan memakmurkan masjid. Wa ita'iz zakah wa ataz zakah. Dan orang yang mengeluarkan zakat ketika sudah cukup senisab. Kalau belum cukup, maka orang yang senantiasa bersedekah walaupun sedikit, tetapi ada kepedulian mereka kepada orang-orang di sekelilingnya, baik itu sedekah dalam bentuk materi ataupun non materi. Walam yahsya illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ini ayyakunu minal muhtadin, kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa istiqamah dalam salat. Allah itu menyaring. Siapa yang imannya tebal, maka kelihatan dia senantiasa berada di paling depan. Ya, karena dia mau menyempurnakan semuanya. Tapi kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana yang di belakang? Terlambat dia. Terlambat. Orang yang jaga sholat itu pasti di depan. Masa mau digeser yang di depan mau ke belakang? Ya, itu salah satu ciri. Jadi makanya beruntunglah orang yang berada di saf depan. Tapi saya tadi terlambat datang dikasih ke depan. Seharusnya Ustaz kalau terlambat, dia kan di belakang, tetap di belakang. Tidak boleh ke depan. Nah, tapi kita adatnya adalah menghormati. Saya bukan tamu di sini sudah lagi. Karena sudah sering di sini. Jadi kalau saya terlambat, biarkan saja di belakang dulu. Nanti kalau ini kasihan yang di depan-depan ini. Kalau ada baru digeser ke belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan, begitu etikanya di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga hati kita senantiasa terpaut di masjid. Ya. Mu'allakum bil masajid merupakan jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berita dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah penghuni surga yang hatinya senantiasa mu'allakum bil masajid, terpaut dengan masjid. Oh, saya mau sholat di Masjid Darussalam, enak rasanya. Kenapa enak? Kita seperti ditiup-tiup. Ya, saya kemarin sholat di Masjid Agung masih keringatan. Sekalinya hujan, oh mantap. Ada air dari luar mau masuk masjid untuk mau sholat juga. Saya bilang sama Pak Syahrudin, ketuanya, Pak Ketua, itu PR kita bersama. Dia bilang, siap Pak Ustadz, nanti kita rencanakan dulu. Ya, begitulah namanya orang Baperida kan. Ya, badan perencanaan, diangkat jadi ketuanya Masjid Agung. Nah, saya bilang, saya tidak mau jadi pengurus kalau tidak ada orang inspektorat di dalam, supaya masalah keuangan aman. Dia bilang, kepala inspektorat, baik Pak Ustadz, nanti saya kirimkan 2 orang. Jadi, supaya kita aman. Karena ini ada dana pemerintah, ada dana masyarakat. Dan itu kedua-duanya biasanya baju coklat suka sekali. Baju coklat. Tidak ada di sini baju coklat kan Pak? Saya baju hitam. Ini ada juga coklatnya dikit. Nah, itu disukai sekali. Kenapa? Lahan subur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita saling mensupport satu dengan yang lain, sebab tidak ada ajakan untuk kebaikan kecuali kita sendiri dulu yang dapat.
Kalaupun yang lain dia dapatkan, yang diajak itu adalah bonus aja, bonus. Yang jelasnya, kalau kita berbuat baik, kita sendiri yang dapat. Kita yang mengajak, kita yang dapat. Kita sholat, kita yang dapat. Kalau kejelekan kita lakukan, kita juga yang dapat. Rasakan. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saling kita mengingatkan senantiasa sebagai wujud persaudaraan kita, bukan hanya sekedar persaudaraan sejalan, tetapi untuk kehidupan akhirat kita kelak. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bersama-sama orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.